Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi dengan Jagat Horor, channel yang menyajikan kisah misteri, kisah horor, dan kisah gaib yang dikemas dalam visual gambar. Halo teman-teman, saya ingin bercerita kembali, yaitu kisah tentang sahabatku yang bernama Widya. Semoga teman-teman mau mendengarkan ya. Jadi begini ceritanya. Malam itu hujan turun deras. Sudah sejak tadi sore sampai adzan Isya juga belum reda, malah semakin deras. Dalam suasana yang dingin itu terlihat Eyang Karti masih memainkan cantingnya di kain mori yang dibatiknya. Sesekali cantingnya ia tiup supaya malamnya mengalir dengan lancar. Kata Eyang Karti, membatik itu seperti orang yang lagi berjalan, harus pelan-pelan dan hati-hati. Yang penting selamat dan sampai tujuan. Mungkin di zaman sekarang ini sudah jarang orang melakukan membatik yang lama dan butuh ketelitian dan kesabaran, yang membutuhkan waktu 1-2 hari baru selesai, bahkan bisa sampai 3 bulan baru jadi. Eyang Karti lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas, makanya hasil batiknya bisa dihargai dengan mahal. Tidak semua hasil karyanya dia jual, kadang hanya dibuat koleksi sendiri. Bisa dibilang pekerjaan ini sudah melekat dalam jiwanya Eyang Karti, karena sudah dari kecil ia menekuni batik ini. Sekarang di usianya yang sudah 80 tahun lebih, dia masih diberikan kesehatan dan kekuatan dan jarang sekali sakit. Eyang Karti masih memiliki garis keturunan darah biru dari almarhum ayahnya. Rambutnya yang jarang tersentuh semir, tapi tetap masih ada yang hitam, tidak putih semua. Beda dengan Bude Mugi yang baru berumur 50 tahun sudah putih rambutnya. Di desa Ngampel, Eyang Karti tinggal di rumah kuno peninggalan ayahnya yang masih kokoh berdiri karena hampir semuanya itu terbuat dari kayu jati tua. Tinggal di rumah itu, Eyang Karti ditemani salah satu cucunya yang bernama Widya yang ia cintai dengan setulus hatinya. Ditemani Pak Wono dan Bu Wono yang menjadi pembantunya yang sudah ikut Eyang Karti berpuluh-puluh tahun, sehingga mereka ini sudah malah menjadi seperti keluarganya sendiri. Sedangkan Widya masih berkuliah. Sudah seminggu lebih ini Eyang Karti sering mengeluh sakit kepala dan badannya pegel-pegel. Dia selalu mengeluh kepada Widya. Badannya ini sudah tidak seperti dulu lagi, sudah hampir kayak pegelinu. Sambil memijat neneknya, Widya berkata, "Eyang, sudah nggak usah batik lagi, apalagi batik sampai malam. Ingat umur Eyang, Eyang ini sudah tidak seperti dulu lagi, harus banyak istirahat." Eyang Karti hanya diam. Namun benar saja, Eyang Karti mengurangi kegiatan batiknya dan banyak beristirahat. Namun hanya bertahan selama 3 hari saja. Ketika Widya pergi kuliah, Eyang Karti diam-diam melakukan kegiatan membatiknya lagi. Berjalan dengan pelan-pelan ke ruang batiknya. Kalau hanya tidur-tiduran, badannya semakin pegel-pegel. Batinnya Eyang Karti. Kembali lagi sambil memainkan cantingnya di kain mori itu.
Malam itu Widya pulang telat dari kuliahnya karena ada kegiatan di kampus, sampai di rumah sekitar jam 8 malam. Suasana yang masih hujan membuat bajunya sedikit basah karena kehujanan di jalan. Setelah memasukkan motor di garasi dan masuk ke rumah, seperti yang sudah kebiasaannya Widya ini, kalau pulang dari bepergian pasti melihat ke ruang batik neneknya, kemudian memberikan salam karena biasanya neneknya sampai malam masih membatik. Widya merasa kesal ketika melihat neneknya yang masih membatik, padahal sudah dibilangin jangan sampai malam-malam kalau lagi membatik karena badannya kurang sehat. Selamat malam Eyang. Bagaimana sih Eyang? Sudah waktunya istirahat. Nanti sakit lagi loh. Besok lagi dilanjutkan Eyang. Begitulah Widya menyapa neneknya dari belakang. Untuk beberapa menit tidak ada jawaban dari neneknya, dan neneknya pun tidak menoleh kepada Widya. Ia masih tetap membatik. Tiba-tiba terdengar suara, "Eyangmu sudah tidur dari tadi di kamarnya." Hanya ucapan itu yang keluar dari neneknya yang masih asik memainkan cantingnya di kain mori itu. Tanpa berpikir panjang, Widya langsung berjalan ke kamar neneknya yang tidak pernah dikunci. Dengan pelan-pelan membuka pintunya, Widya merasa tenang dan lega melihat eyangnya yang tidur dengan pulas sekali. Setelah menutup kembali pintu kamar neneknya, Widya ini langsung ingat, lah yang batik tadi siapa? Setahunya neneknya tidak punya pembantu untuk membantu pekerjaannya membatik. Semuanya dikerjakan sendiri oleh neneknya. Widya langsung kaget dan terkejut, kemudian berjalan kembali ke ruang batik neneknya. Sesampainya di sana, Widya terpana dan bengong sekejap. Ruangan itu tidak ada orang sama sekali, sepi nyenyak. Di pojokan hanya terdengar suara cicak yang sedang kejar-kejaran. Kejadian yang terjadi dan dialaminya tadi, Widya tidak ceritakan kepada siapapun. Dia hanya simpan di dalam hatinya. Widya kemudian langsung bersih-bersih dan masuk ke kamar dan tidur. Karena terbawa rasa yang lelah, tidak dibutuhkan waktu yang lama, Widya sudah pindah ke alam mimpi. Paginya kejadian semalam ia ceritakan kepada neneknya. Eyang Karti berkata, "Benar Nduk, yang batik tadi malam itu bukan Eyang, akan tetapi itu adalah makhluk halus yang tinggal di rumah ini. Tinggalnya di tiang yang berada di kamar batik itu. Berada di sana sudah semenjak eyang buyutmu masih hidup. Tapi kamu jangan takut ya. Makhluk halus yang itu termasuk makhluk halus yang baik, tidak senang mengganggu, malah hampir setiap hari menemani eyang batik dan juga sering membantu." Begitulah Eyang Karti berkata. Setelah mereka berbincang, keduanya langsung menuju ruang batik bersama. Setelah mereka sampai, begitu kagetnya Eyang Karti melihat kain mori yang tersampir kemarin. Seingatnya ditinggal istirahat masih di batiknya separuh, namun yang ada di depannya kini semuanya sudah selesai, hanya tinggal proses finishing saja. Ketika Eyang Karti perhatikan dengan seksama, Eyang Karti merasa puas dengan hasil batik yang dikerjakan makhluk halus yang benar-benar sempurna dan bagus. Hasilnya persis sekali dengan coretan batiknya sendiri yang penuh ketelitian dan kesabaran. Ketika batik itu sudah jadi, ada orang yang mau membelinya, 2 juta rupiah nilainya. Akan tetapi Eyang Karti tidak melepaskannya. Hingga sekarang masih menjadi koleksi Eyang Karti. Selesai. Demikianlah sahabatku kisah kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur semuanya. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas
pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.